Demikian juga dengan bangsa Israel. Sekali Tuhan bilang, aku akan mengantar kamu ke seberang, ke negeri perjanjian, tanah Kanaan. Sekalipun kamu menderita, banyak tantangan, banyak yang menghalangi, kamu akan tiba selamat. Nah, pertanyaan, percaya gak kita? Kita juga gitu. Kalau kita sudah buat komitmen, kita gagal di awal. Kita pikir sudah kiamat. Kita pikir semua akan berakhir. Kita pikir Tuhan sedang menghukum kita. Kita pikir inilah akhir dari kejatuhan kita. Padahal, itu proses awal kita. Tuhan sedang memurnikan kita. Shalom, apa kabar saudara? Jumpa lagi dengan program meditasi Alkitab, The Forgiven Church. Kita dalam tengah minggu dan kita akan belajar firman Tuhan. Di sebelah saya, tidak lain tidak bukan adalah Pendeta Manutun Hutasoid. Yes. Sehat dan semangat Pendeta? Sukacita. Kita siap memberitakan firman Tuhan dan belajar lagi. Saudara siapkan kuota saudara, fokus saudara untuk belajar. Hari ini kita akan membahas tentang pelajaran ketiga di kuartal 3 di 2025 dengan judul Awal yang Berat, gitu ya. Nah, live di Studio Ulibana, stay tune, kurang lebih kita 1 jam, saudara bisa simak gitu ya. Ini judulnya Awal yang Berat gitu ya. Bukan awal yang kasar, karena aslinya itu terjemahannya rough itu berat gitu ya katanya Pendeta ya. Dan ini banyak diulas dari Perjanjian Lama, khususnya kitab Keluaran di pasal yang kelima gitu ya. Sesuatu yang menjadi awal dalam hidup manusia atau siapapun juga biasanya berat. Ini seperti proses pembelajaran gitu ya. Proses belajar pasti awalnya tidak enak gitu lah ya. Berat, sulit, banyak kendala, banyak halangan, tetapi tujuannya ada di sana gitu ya. Nah, khususnya di sini kita membahas tentang masa-masa yang berat di Musa, Musa dan bangsa Israel. Musa dan bangsa Israel, oke. Ini saya jelaskan background-nya adalah Allah mengutus Musa membebaskan bangsa Israel ini, itu karena Allah mengingat perjanjiannya di masa lalu. Di nenek moyang bangsa Israel, perjanjian adalah perjanjian kasih karunia. Yang mana saudara pasti tahu, itu bukan perjanjian hasil usaha manusia. Jadi nenek moyang bangsa Israel dia dijanjikan dan Tuhan teringat akan janjinya dan dia saat itu akan melakukan gitu ya. Nah, yang kita ingin tahu Pendeta ya, pasti tidak akan semudah itu misi seorang Musa dan bangsanya pergi menghadap Firaun yang kita tahu bahwa dia adalah seorang yang tidak percaya Tuhan dan cukup keras menindas ya. Menurut Pendeta seperti apa Musa ini? Musa ini ketika diutus Tuhan sebetulnya sudah nyaman hidupnya di tanah Mesir sebagai anak asuhan Firaun, punya fasilitas, hidup dengan tenang, makan dan minum enak, perlindungan yang ketat, pendidikan yang tinggi, semuanya. Tapi tiba-tiba dia merasa terbeban karena dia sadari bahwa dia sebetulnya datang dari orang Ibrani. Dia orang Ibrani. Dan dia lihat bangsanya tertindas, sangat menderita di sana. Lama dia baru bisa diyakinkan. Minimal dia 4 kali menolak Tuhan dengan mengatakan kelemahan-kelemahannya kepada Tuhan. Tapi ya bukan Tuhan namanya. Kalau berhasil hanya karena menggunakan kekuatan orang. Justru Tuhan itu menjadi Tuhan yang maha kuasa dan dahsyat dan berbeda dengan segala yang disembah oleh manusia. Karena dia sanggup menggunakan kelemahan untuk mencapai tujuannya. Nah ini kan kabar baik nih ya. Jelas, pasti. Ya, jadi 1001 dalih dan argumentasi seseorang untuk menolak panggilannya dengan mengatakan kelemahan-kelemahannya itu nggak ngefek sebetulnya sama Tuhan. Karena Tuhan tetap tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi itu ngefek kepada dirinya. Dia telah berbicara di alam bawah sadarnya kepada dirinya. Dia menuduh dirinya. Dia telah membatasi dirinya. Dia telah menyangkal kedahsyatan roh Allah, kasih karunia-Nya di dalam dirinya. Pekerjaan menuduh dan membatasi semua potensi kita, itu ternyata pekerjaan iblis. Nggak heran, orang yang menuduh dan membatasi dirinya, sebetulnya mengambil roh iblis untuk menuding itu pada dirinya. Nah, ini pesan pertama ya. Semua Musa telah pelajari di negeri Mesir.
pelajaran kehidupan, ya kan? Pelajaran akademik, etik maupun moral, ilmu pengetahuan, filsafat, semua dia pelajari. Cuma satu yang Musa nggak pelajari di sana, yaitu pelajaran kasih karunia. Itu sebabnya dia bereaksi seperti itu. Nah, bagi orang yang belum menerima pelajaran kasih karunia dan menikmatinya, memang itu adalah awal yang berat. Ya, berat tuh bagi Musa. Karena dia jadi fokus kepada kelemahan-kelemahan dan kekurangannya. Nah, begitu ya. Oke. Jadi bukan karena tidak punya kapasitas Musa. Tapi karena dia nggak mengerti kasih karunia Allah. Yang sanggup, yang menyanggupkan kelemahan menjadi kekuatan. Keterbatasan menjadi terobosan gitu. Begitu kira-kira. Saya mau bertanya, Pendeta, ketika Musa menyampaikan banyak kelemahan ketika panggilan Tuhan datang kepada dia, ini bukannya memang wajar, Pendeta? Kalau dia sama seperti kita, mungkin saya atau mungkin saudara juga ingin dipanggil sesuatu yang kita menyampaikan kelemahan, dan karena dia tahu memang dia lemah di situ, itu area di mana dia lemah, lalu datang panggilan dia merasa tidak sanggup, mungkin ya imannya belum berjalan, tapi di depan matanya dia bilang, aduh saya cukup berat sebenarnya gitu ya. Jadi mungkin wajar secara manusia. Menurut pendeta bagaimana? Betul. Jadi secara perspektif manusiawi. Apa kata lain dari manusiawi? Manusia itu kalau disebut manusiawi itu daging. Jadi sebetulnya dari kacamata kedagingan itu wajar. Betul. Nah, menjadi tidak wajar karena Tuhan menawarkan pelayanan roh kepada kita. Tuhan menitipkan iman di hidup kita. Sehingga kalau kita mengaku orang beriman, percaya kepada Tuhan, tapi masih kiblatnya kedagingan kita, manusiawi kita, maka sia-sialah iman kita. Ya kan? Sekali lagi, itu menjadi wajar karena kalau pakai kacamata kedagingan dan manusiawi kita. Tapi inilah panggilan iman. Iman itu melampaui semua hukum-hukum kedagingan. Makanya di zaman Paulus dia menyatakan ini dengan lebih berani. Jadi bukan aku lagi yang hidup katanya, bukan dagingku lagi. Tapi Roh Kristus yang hidup di dalamku, Roh Tuhan. Nah, Yohanes juga bilang begitu. Sebab Roh Allah yang ada padaku lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia. Sehingga kalau datang panggilan itu, orang yang percaya bukan lagi fokus kepada kelemahan-kelemahannya. Bahkan dia sampai dibawa ke dalam kesadaran bahwa kelemahannya sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Paulus bilang itu, supaya dalam kelemahanku nyata kuasa Allah, katanya kan. Sempurna. Iya. Jadi memang sistem dunia ini akan menggoda kita untuk mewajarkan itu. Dan ilmu pengetahuan, ya kan, hukum sebab akibat, kedagingan kita akan mengatakan itu, ya kita punya kelemahan. Dan akhirnya kita fokus pada itu. Tapi tidak, Roh Allah pada kita, ada pada kita. Kalau kita tahu bahwa itu adalah misi dan visi Allah, kita hanya tinggal percaya. Tujuan akhirnya pasti nyampe. Sekalipun kita nggak mengerti, seperti apa nanti prosesnya, bagaimana caranya, seperti apa fasilitasnya dan peralatannya, bagaimana langkah-langkahnya. Tapi sekali kita percaya, maka percaya kita itu akan mengerjakan semua tujuan Allah itu. Itulah the power of belief. Baik, saudara menangkap tadi maksudnya ya. Artinya memang kadang Musa melihat ke dirinya sendiri. Ya. Benar ya. Dan setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan pasti melihat dirinya. Ya, betul. Pasti. Tapi kalau dia melihat tidak kepada dirinya sendiri, berarti dia berharap dia punya iman. Ya. Artinya di sini ada pembelajaran yang cukup baik, pendeta, mengenai pelajaran meditasi Alkitab ini, yaitu adalah ketika Musa melihat dirinya sendiri, panggilan Tuhan buat tiap-tiap saudara dan saya dan juga pendeta adalah kita jangan melihat diri kita sendiri. Ya. Nanti kita akan melihat kekurangan kita. Ya. Dan itu membatasi kinerja kita, kreativitas, dan mungkin langkah kita ke depan yang Tuhan sudah tetapkan jauh lebih besar. Gitu ya. Bahkan membatasi kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Membatasi, oke. Membatasi kuasa Allah. Ya. Walaupun kuasa Allah tak terbatas, tapi kitalah yang telah membatasinya bekerja di dalam diri kita.
Karena satu perkara yang Allah tidak bisa lakukan adalah, dan dia tidak mau lakukan, memaksa orang. Itu sebabnya kenapa menanggapi panggilan Tuhan itu harus dengan jiwa kita yang menyadarinya. Daud bilang ketika dia mengingat penciptaannya, kejadiannya, sungguh dahsyat katanya. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Apa yang disadari oleh Daud? Bukan kedagingannya. Sudah saya terangkan tuh minggu lalu kan. Ya. Bukan pembuatan tubuh darah dan dagingnya itu. Karena orang bisa membuat semua patung. Tapi yang dahsyat dan ajaib yang dikenang Daud, yang disadarinya dalam jiwanya adalah roh Allah yang dihisapkan ke dalam daging itu. Jadi kekuatan penuh Allah ada di dalam kita. Jadi yang membuat kita gagal adalah karena kita tidak menyadarinya. Jiwa kita nggak menyadari bahwa roh Allah ada dalam kekuatan penuh di dalam kita. Jadi semakin kita fokus kepada kelemahan-kelemahan kita, semakin kekuatan Allah tampak lemah bekerja bagi kita. Dan sebaliknya, semakin kita fokus kepada kekuatan Allah, semakin bekerja kekuatannya itu di dalam kelemahan-kelemahan kita. Oke. Begitu. Ya. Jadi ini panggilan yang out of the box. Kekristenan itu bukan seeing of believing. Melihat baru percaya. Kita melihat yang tidak kelihatan, itu dia. Pengalaman roh semua. Ya kalau melihat yang daging ini, ya, saya kecil. Lihat Daud. Bagaimana small size lawan Goliat. big size. Ya kan? Dia lihat itu Daud. Ya, secara kedagingan nggak mungkin. Gitu. Dan dia nggak pernah tahu bagaimana cara mengalahkan Daud. Yang dia tahu Allah pernah di masa lalu memberi kekuatan kepadanya untuk membunuh seekor singa. Seekor singa. Saya belum pernah ada lihat orang di zaman modern ini bisa mengalahkan seekor singa. Ya kan? Tapi Daud sudah pernah mengalahkan seekor singa. Dia percaya itu aja. Tapi dia nggak tahu bagaimana. Yang dia ada di tangannya, dia pakai ali-ali itu. Dia pun nggak pernah. Saya yakin Daud nggak pernah tahu persis itu akan membunuh Goliat. Itu sebabnya yang kita tidak tahu persis. Disitulah roh Allah bekerja. Memenangkan pertarungan itu untuk kita. Sulit? Nggak sulit. Terlalu mudah. Itulah kalau roh Allah. Kenapa? Ya karena yang menyertainya keajaiban. Gitu. Jadi ini hal yang nggak yang nyaman sekali sebetulnya. Keajaiban Allah tersedia untuk kita selalu. Jadi kalau ada orang hidupnya senantiasa mudah, gampang dilaluinya begitu ya. Masa-masa genting, masa-masa yang sangat-sangat sukar sulit begitu bagi pandangan orang. Tapi dia dengan mudah melaluinya. Belajarlah dari dia. Pasti dia punya keyakinan yang membuat dia tenang. Pasti itu. Pasti ya. Dengan mudah. Nah. Makanya kalau ada orang, aduh sulit sekali pendeta. Aduh, nggak mampu lagi, aku nggak sanggup lagi. Ya udah akan begitu jadinya. Jadi fokusnya jangan terlalu ke kelemahan kita. Bukan. Tapi kita melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Itulah dasar iman ya. Baik, pendeta. Kita balik lagi ke cerita Musa ini gitu ya. Firaun tentu ketika mendengar Musa diutus mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, tidak akan semudah itu dia lepaskan. Dia memang bersikeras untuk tidak mau membiarkan bangsa itu beribadah atau keluar dari Mesir untuk beribadah gitu ya. Nah, yang saya ingin tanya, apakah memang Firaun ini yang mengeraskan hati Tuhan sendiri, atau memang dia sendiri, dia secara manusiawi memang nggak mau memberikan approval untuk mengeluarkan gitu ya? Bagaimana menurut pendeta? Jadi ada belasan kali ungkapan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu berawal dari Keluaran 4 ayat 21. Tapi pertama kita harus mencoba mengerti perspektif atau kedudukan Allah dalam mengucapkan firman-Nya. Pernah lihat di YouTube banyak video itu. Mekanik, pernah tahu itu? Iya. Jadi misalnya dijatuhkan satu bola pingpong di sini. Jatuh ke sendok ini nyentuh. Oh iya, benar ya. Sebuah tongkat, terus tongkat ini nyentuh, terus sampai bawah. Sampai nanti di ujung dari mekanik ini, mungkin ini ada sekitar 3-5 menit
akhirnya ada sebuah teko jadi mencurahkan isi teko itu kok ke sebuah cangkir kopi gitu. Nah, kita melihat ketika ini disentuh bola pingpong ini, kita udah tahu kan. Nanti kita bilang, start bola pingpong itu, kita bilang, bola pingpong ini akan membuat segelas kopi 5 menit lagi. Paham nggak maksudnya? Iya. Kenapa kita bilang, katakanlah ini ya, di sini bola pingpong itu, lalu segelas kopi itu di sini. Ini kan banyak sekali apanya kan. Bayangkan ini dihapus nih, dihapus. Jadi kita nggak tahu apa yang ada rangkaian ini. Bola pingpong, segelas kopi. Nyambung nggak nih? Nggak nyambung kan gitu. Nyambung. Nah, bola pingpong, segelas kopi. Tapi ketika kita diberitahu begini mekanismenya, kejadiannya, nggak heran kenapa bisa ada di ujungnya adalah segelas kopi. Kenapa? Karena kita lihat. Kita melihat semua itu dalam rangkaian yang sama. Dalam ruang dan waktu yang sama. Paham ya? Kita melihat bola pingpong bisa menghasilkan segelas kopi. Sekarang mari kita lihat. Seperti itulah posisi dan kedudukan Allah. Perspektif Allah. Allah itu maha tahu. Jadi ketika dia melihat karakter Firaun yang sudah mendapat keuntungan yang besar dari penjajahan yang dia buat kepada bangsa Israel ini. Rakyatnya pun menjadi nyaman aman. Tuhan tahu dia akan tetap mengeraskan hatinya. Gitu. Jadi kemahatauan Tuhan yang menyebut Keluaran 4 ayat 21, aku akan mengeraskan hatiku. Dalam hal ini, bukan Tuhan yang menyebabkan Firaun menjadi keras hatinya. Tapi karena Tuhan bisa menceritakan apa yang akan terjadi setelah itu. Seperti kita bisa menceritakan kenapa bola pingpong menjadi kopi di ujungnya. Karena kita bisa melihat apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dari bola pingpong kepada kopi teh ini. Jadi itu dasar kemahatauan Tuhan. Sekali lagi, bukan Tuhan yang menyebabkan Firaun berkeras hati. Karena apa? Setahun kemudian, 1000 tahun kemudian, atau 1.000.000 tahun kemudian, Allah bisa menceritakan peristiwa itu. Karena bagi Allah, dalam kedudukan dan perspektif Allah, ruang dan waktu nggak ada. Baginya tidak ada masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang. Baginya semua itu masa kini. Jadi kalau dia bilang begini, Yoni, kamu akan menjadi presiden tahun 2087. Bukan Tuhan yang menyebabkannya. Atau yang ujuk-ujuk membawa buat kita jadi presiden. Tapi dia bisa ceritakan apa yang terjadi itu. Itu perspektif pertama. Dan yang kedua, kalau kita mau pelajari sebetulnya dari terminologinya, itu di 10 tulah. 10 tulah. Tulah pertama dan kelima, nanti boleh lihat tuh. Tulah darah, disebut tuh. Hati Firaun menjadi keras. Katak, Firaun mengeraskan hatinya. Nyamuk, hati Firaun keras. Lalat, Firaun mengeraskan hatinya. Ternak mati, hati Firaun keras. 5. Okay? Baru di 6, bisul, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ketujuh, tulah ketujuh, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Ke-8, Tuhan bahwa dia telah mengeraskan hati Firaun. Ke-9, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ke-10, Tuhan mengeraskan hati Firaun. 5 sebelumnya, Firaun sendiri yang mengeraskan hatinya. 5 tulah berikutnya, baru ada frasa Tuhan mengeraskan hatinya. Artinya apa begini? Di sini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada diri kita, manusia ini, kita pertama yang menyebabkannya. Karena kita pengambil keputusannya. Kita yang memilih, kita yang memutuskan, kita yang mengerjakannya. Maka itu yang terjadi. Tuhan atau keadaan atau dimensi yang lebih tinggi dari kita hanya mengkonfirmasinya saja. Sekali lagi, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita di masa akan datang, itu adalah akumulasi dari respon-respon kita. Kita yang telah memilihnya, menetapkannya, dan mengerjakannya. Maka terjadilah pada diri kita. Betul? Ya. Dan selanjutnya, dimensi yang lebih tinggi.
Itu yang saya sebut dengan dimensi roh, dimensi ilahi. Alam roh hanya sekedar meneguhkannya. Jadi 50% kalau mau kita bilang, ini kan dari 10 tulah ini, 50%, 5 tulah jelas dituliskan. Firaun sendiri mengeraskan hatinya. Baru kemudian seperti terlihat intervensi Tuhan. Tapi itu hanya sekedar peneguhan di alam roh. Paham ya? Iya. Nah, pesannya apa? Apapun nasib kita, baik atau buruk, susah atau bahagia, untung atau rugi, apa yang kita telah panggil ke dalam hidup kita akan menjadi itulah kita. Makanya kalau kita sering-sering mengeraskan hati kita, ya kita jadi keras. Ya gitu ya. Ya. Semua itu bergantung pada putusan kita. Makanya kalau apa yang kita selalu pikir-pikirkan, kita ucap-ucapkan, dan kita perbuat lagi ya, kita kerjakan lagi, itu terakumulasi, membentuk seluruh kehidupan kita ini, merespon semua tanggapan dari dimensi yang lebih tinggi. Ya udah, itu yang jadi sama kita. Nah, makanya Firaun begitu. Gitu. Baik, jadi dia justru mengkonfirmasi kekerasan hati yang datang dari dirinya sendiri. Dia yang menciptakan, dia yang memanggilnya. Ya. Gitu. Terakumulasi lah jadinya ya. Betul. Saya mau bilang gini ya. Yon, satu lagi Yon. Tahu nggak dalam rumusan kasih karunia? Untuk hidup terberkati, untuk hidup bahagia dan menyenangkan, itu nggak butuh usaha kita. Karena itu sudah ada dari awal. Atas kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan cuma-cuma. Bukan kita yang mengusahakan. Bukan. Tapi untuk hidup menderita, untuk hidup susah, kita yang berusaha mendapatkannya. Paham? Pada mulanya Allah sudah menciptakan langit dan bumi. Dan kediaman manusia itu dengan amat sangat baik, sempurna apa adanya. Segala kenikmatan hidup ada di dalamnya. Mereka nggak perlu melakukan sesuatu, mereka nggak perlu menciptakan sesuatu. Mereka hanya menikmati untuk dirinya. Mereka hanya mengambilnya. Tapi untuk membuat mereka menderita, bahkan mati, itu adalah hasil usaha dari manusia itu sendiri. Paham? Paham. Mereka sudah ada di sekeliling taman itu hidup. Tapi mereka berusaha merangkak. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh teknik untuk sampai ke tengah-tengah taman itu. Untuk meraih penderitaan dan kematian. Jadi kasih karunia dan berkat itu cuma-cuma. Tapi kematian, penderitaan dan kematian itu usaha. Oke, usaha untuk kematian gitu. Jadi untuk menjadi seperti Firaun, itu Firaun yang menentukannya. Firaun yang berusaha mati-matian itu. Jadilah dia, ya kan? Iya. Tapi untuk menerima berkat, just believe, cukup percaya. Maka hidup kita akan seperti itu. Ya. Baik, pendeta, saya mau bertanya. Firaun ini memang dia ini tidak mengenal Allah Israel? Dia ateis atau dia memang penyembah berhala memang? Oh ya, jadi banyak orang salah kaprah ya dengan terminologi atau istilah ateisme. Ateisme. Karena gini, Keluaran pasal 5 ayat 1, menghadaplah Musa dan Harun kepada Firaun. Mereka katakan bahwa beginilah firman Allah Israel. Kami sudah bertemu dengan dia. Yahweh Sabaoth itu. Kau diminta untuk membebaskan bangsa ini supaya beribadah kepada Allah, kepada Yahweh. Ya kan? Mendengar itu, Firaun belingsatan. Lalu dia bilang, siapakah Tuhan? Siapakah Yahweh maksudnya? Yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Jadi siapakah Tuhan? Aku tidak kenal itu. Ini banyak orang yang salah kaprah lalu menuduh Firaun itu ateis. Wah, ini orang ateis bisa marah. Kenapa? Karena masih jauh lebih mulia orang ateis daripada Firaun. Itu yang pertama. Lebih baik sebetulnya Firaun jadi orang ateis daripada orang yang seperti ini. Ya, apa ini? Apakah ketika dia bilang siapakah Tuhan? Aku tidak mengenal Tuhan, ateisme? Bukan. Ateisme itu baru muncul istilah itu di tahun 1800-an. Itu dampak dari zaman Renaissance. Abad-abad pencerahan.
para filsuf yang berbicara secara kritis, rasional, logik dengan berbagai genre filsafat, terutama filsafat yang disebut dengan materialisme dan empirisme. Contohnya René Descartes. Ini yang mempopulerkan bahwa tidak ada apa-apa yang kita tahu, eksistensi itu hanyalah materi, empirik. Selainnya itu tidak ada. Sehingga pengenalan akan pewahyuan dan juga yang ilahi, supranatural, itulah Tuhan, ilah, dewa, dewi, nggak ada bagi mereka. Itu ateisme. Ateisme itu bukan hanya tidak mengenal Yahweh, tapi semua dewa-dewi. Supranatural, tidak dikenal itu dalam ateisme. Itu karena konsekuensi logis dari ilmu pengetahuan pada abad pencerahan. Sementara Firaun itu bukan tidak punya Tuhan. Itu yang orang salah kaprah. Tuhannya ada. Dewa, dewi, ilah, Allah, Tuhan. Itu kan sama disebut dengan God. Dalam bahasa Indonesia seperti berlainan itu. Ya kan? Sama itu dewa, dewi. Nah, apa dewa, dewi yang disembah orang Mesir? Coba kita baca dalam 1 Samuel Yeremia pasal 46 ayat 25 contohnya. Yeremia 46 ayat 25, Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi dewa yang terkenal di zaman Firaun, di zaman Musa itu adalah dewa Amon. Itu dewa yang paling terkenal. Tapi mereka penganut paham politeisme. Apa itu paham politeisme? Yang menganut banyak Allah. Dewa-dewi yang berkuasa terhadap contohnya unsur-unsur alam atau sektor-sektor kehidupan. Ya kan? Misalnya yang menguasai unsur alam api misalnya. Ada dewanya. Angin ada. Hujan ada. Laut ada. Tanah ada. Pohon ada. Semuanya itu dewa-dewi atau Tuhan-Tuhannya yang disembah oleh orang Mesir. Tapi yang paling terkenal itu tadi. Ya kan? Nah, jadi ada 3 paham ya. Paham teisme. Pertama politeisme, banyak Tuhan. Yang kedua henoteisme. Henoteisme ini punya banyak Tuhan tapi ada Tuhan yang satu Tuhan yang menguasai Tuhan-Tuhan ini. Itu henoteisme. Nah, lalu monoteisme. Monoteisme inilah percaya hanya ada satu Tuhan. Iya. Itulah orang Israel salah satunya, penganut monoteisme. Percaya YHWH, Yahweh Sabaoth. Tapi saya mau hanya sekedar memberi pengetahuan aja ya. Pada mulanya orang Israel pun tidak memperkenalkan semata-mata Yahweh itu hanya dengan namanya. YHWH, 4 huruf tetragrammaton. Bukan cuma itu Yoni. Tapi selalu disandingkan dengan Zebaoth atau Zabaoth. Apa ini artinya? Bala tentara atau perang. Jadi sebetulnya ada 250 kali. 250 kata Yahweh Sabaoth di dalam kitab suci yang ditulis oleh Yeremia, Yesaya, Yeskiel, Zakaria, Hagai. Itu menyebut Yahweh Sabaoth. Si Tuhan perang. Artinya orang Israel menempatkan YHWH sebagai penguasa peperangan, penaklukan, bala tentara. Kan gitu. Sampai sekarang itu orang Israel kan suka berperang gitu gara-gara gitu. Iya, betul. Karena deskripsi tentang sesembahan kita akan menciptakan mentalitas penyembahnya. Sekali lagi, deskripsi tentang siapa yang disembah akan menciptakan mentalitas penyembahnya. Oke? Ya. Nah, jadi sekali lagi Firaun itu bukan ateis. Ada ateis itu sekali lagi adalah konsekuensi logis terhadap ilmu pengetahuan. Rasional, ya kan? Terutama dalam filsafat materialisme dan empirisme. Supaya jangan salah ya. Banyak orang-orang ateisme itu berbudi luhur karena kiblat mereka ilmu pengetahuan. Ya. Orang beragama nggak boleh sembarangan menghakimi orang ateis. Hanya gara-gara mereka katakan tidak mengenal Tuhan. Tepatnya mereka tidak peduli kepada Tuhan. Bukan tidak peduli kepada moralitas dan nilai-nilai tatanan hidup
Bukan itu. Kalau Firaun punya Tuhan, punya banyak Tuhan, tapi nggak peduli yang namanya tentang nilai-nilai kemanusiaan, moralitas yang baik, dan peradaban. Dan ini pesan kepada kita semua yang beragama. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi ternyata juga kita nggak punya nilai moral yang lebih baik. Di mana-mana banyak itu orang ateis, itu kebanyakan orang ilmuwan. Jadi ateisme sekarang lebih kepada citra berpikir sekular. Sekular itu tanpa melibatkan pewayuan, supranatural, tanpa melibatkan hal-hal yang ilahi. Jadi mereka benar-benar menilai segala sesuatu dengan konsekuensi logis, dihitung semuanya. Nah, itulah orang-orang sekular. Padahal cara berpikir seperti itu dan karya-karya mereka kita nikmati dalam kehidupan beragama bahkan. Kita tidak sama dengan mereka. Teisme kita atau penganut ketuhanan kita memang tidak seperti mereka. Kita percaya adanya Tuhan yang terlibat dalam seluruh kehidupan kita. Ada dimensi yang lebih tinggi, yang lebih subtil, yang halus, yang nggak dapat ditangkap oleh panca indera kita, yang nggak bisa dinilai oleh filsafat empirisme, tapi yang bekerja nyata demi kebaikan kita. Nah, itu kita di situ, iman kita. Nah, jadi jangan sembarangan mengutuki, apalagi menghakimi, menghukumi orang-orang ateis. Boleh jadi itu proses mereka. Suatu saat bisa saja mereka akhirnya menyadari bahwa ada dimensi yang lebih tinggi yang nggak terperikan oleh panca indera mereka. Dan itu sedang terjadi. Itu yang saya sebut di minggu lalu. Ada 4 teori sains yang akhirnya mereka nggak sanggup lagi menolak keberadaan sesuatu yang nggak dapat mereka jelaskan. Itu dalam subatomic particle, dalam mekanika kuantum. Yang kalau kita sejajarkan dengan teologi, itu alam roh. Oke. Ya kan? Itu yang saya sebut kemarin tentang superdimensi, ketidakpastian Heisenberg, ya kan? Yeah. Teori time of dilation, lalu double split experiment, ya kan? Dan quantum entanglement. Itu keempat teori itu diciptakan orang-orang yang ditemukan oleh orang-orang yang nggak mengenal dewa-dewi, Tuhan-Tuhan, sekular sekali berpikirnya. Tapi saya percaya suatu saat mereka akan menyadari itu, dan saya percaya pencipta kita, pemula segala sesuatu di jagat semesta ini, mengasihi mereka dan akan menuntun mereka dalam dekapan dan pelukannya yang abadi. Tapi Firaun, dia beragama, dia punya Tuhan, tapi karakternya, sifatnya, perbuatannya, moralitasnya sangat rendah. Hati-hati kita yang punya Tuhan ini. Belum tentu kita yang orang yang sanggup menampilkan moralitas yang baik. Seharusnya kita yang harus menampilkan moralitas yang baik. Begitu pesannya. Jadi tidak selalu, pendeta ya. Istilah ateisme itu buruk ya. Tapi bisa jadi itu adalah pilihan dari mereka berpikir secara logis. Betul. Berpikir logis. Dan mungkin memang tidak percaya Tuhan, tetapi berpikir logis karena bagi mereka Tuhan tidak masuk logika. Betul. Gitu ya, tidak masuk akal ya. Betul. Oke. Jadi contohnya ini, tiba-tiba pesawat nih ya Yon, di udara, lagi mengudara, mengalami kemacetan. Ya kan? Di mesinnya. Apa yang harus dilakukan? Ya orang beragama pasti berdoa lah. Pasti. Tapi orang yang berpikir sekular, dia akan pertama kembali ke hukum termodinamika 2. Mengenai tekanan apa segala macam. Dicari tahu apa penyebabnya ini. Kenapa? Itu mereka akan melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang ilahi atau supranatural. Mereka akan cari sebab akibatnya dulu. Nah, cara berpikir seperti itu nggak salah. Karena kita belajar juga di sekolah. Pasti. Disebut sama kita, Yoni berapa 2 tambah 3 bagi 2 dikurang 6. Kita kan selesaikan itu tanpa melibatkan Tuhan kan. Kita harus hitung tanpa harus Tuhan seperti apa ini. Atau kita tanya, di mana posisi Tuhan dalam matematika ini? Kan enggak. Jadi berpikir sekular itu ada tempatnya. Tapi kita, orang beragama, di ketersembunyian kita, di jiwa kita yang terdalam,
kita tetap meyakini bahwa Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan yang nggak bisa kita jelaskan demi kita. Nah ini bedanya filsafat kekristenan dengan filsafat sains, gitu. Gitu ya. Jadi kayak mana yang lebih nyaman? Oh, saya lebih nyaman ini. Iya. Filsafat kekristenan. Pusing kepala saya kalau mempelajari sains dengan sebab akibatnya. Betul. Walaupun ada potensi saya besar di situ. Tapi ternyata iman melegakan saya, mendamaikan hati saya. Gitu ya. Oke. Baik, luar biasa ya. Saudara tadi melihat penjelasan dari pendeta mengenai Firaun ateis dan lain sebagainya gitu ya. Baik, kita ke next pembahasan pendeta. Baik, bangsa Israel sadar bahwa momen kelepasan itu ada di depan mata mereka ketika Tuhan sendiri melepaskan mereka dengan tangan dan banyak mujizat yang hadir di depan mata mereka sendiri. Namun mereka hanya melihat dari sebatas permukaan aja. Betul. Gitu ya. Sebab mereka sudah terlalu berprasangka buruk. Ternyata. Nah, berprasangka buruk bangsa Israel ini muncul karena apa, pendeta? Oke, ini masalah kita semua nih, Yon. Nah, itu dia. Ya, saya beberapa kali mengalami ini, Yon. Oke. Dan ini tantangan iman kita. Jadi kalau kita mau mundur ke Keluaran pasal 5 itu ya, kita selalu ada pemikiran yang disebut dengan kita selalu membela aktivitas Tuhan, vindication of God's character. Kita selalu mindset kita mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tuhan pasti selalu benar, tepat, dan akan membawa kedamaian, kelegaan, kelepasan, kesembuhan, berkat ke dalam hidup kita. Betul nggak? Ya itu sampai di situ betul. Cuma kita gagal ketika melihat realitasnya. Nah, orang Israel begitu, khususnya Musa. Ya, kan Tuhan yang janji nih, Tuhan yang bilang, aku akan bawa, aku akan ini, ayo cepat, kamu menghadaplah ke Mesir. Ingat ya, bangsa Israel itu pada waktu Tuhan mengutus Musa, mereka itu kerja paksanya seperti apa gambarannya ditulis dalam Keluaran pasal 5. Mereka membuat batu bata sejumlah tertentu, lalu mereka dikasih makan jerami, bukan gandum loh. Jadi hanya untuk makan. Itu pun bukan diambilin, mereka harus ngambil sendiri, mengutipnya. Diizinkan mengutip. Itu luar biasanya kerja paksanya. Artinya mereka sudah hidup dalam beberapa lama seperti itu. Itu aja udah membuat mereka sangat menderita. Cuma karena sudah terlalu lama menderitanya, mereka jadi sudah menikmati itu gitu. Tapi tetap itu penderitaan, gitu ya. Tiba-tiba Tuhan utus Musa di situ tuh, di saat seperti itu. Lalu datanglah Musa dan Harun menghadap Firaun. Dia bilang, izinkanlah beribadah kan. Ibadah, apa-apaan ini pikir Firaun. Oh nggak bisa katanya. Jumlah kalian makin banyak di negeri ini. Kalian mau bermalas-malasan. Firaun menyebut ibadah itu adalah malas-malasan. Dalam Keluaran pasal 5. Firaun menyebut permintaan itu untuk bermalas-malasan. Nggak bisa katanya. Akhirnya Firaun bersiasat. Siasat sangat buruk. Dipanggilnya lah orang-orangnya, pemimpin-pemimpin tertingginya ini orang Mesir. Untuk menyuruh supaya memukul mandor-mandor orang Israel. Ada mandornya. Jadi yang menjadi mandor itu orang Israel sendiri. Untuk memandori orang-orang Israel. Tapi di atas mereka itu orang Mesir. Mereka dipukuli, mereka diultimatum, dan dibilang begini. Mulai sekarang, artinya mulai ketika Musa menghadap Firaun, kamu tidak boleh lagi mengambil jerami untuk dimakan. Tapi pekerjaannya tetap bahkan bertambah banyak. Makin menderita nggak? Ya. Menderita. Kesakitan sekali. Menangis itu para mandor-mandor itu. Lalu mereka coba menghadap lagi Firaun. Ya namanya siasatnya dari Firaun. Mereka pikir, oh ini cuma jahat. Yang jahat itu mungkin yang atas mereka ini. Kan gitu. Apa istilahnya ini disebut, ya di atas mandor lah, ini ada penyebutannya di sini. Mereka pikir itu cuma strateginya. Lalu mereka menghadap Firaun. Ketika mereka sampaikan keluhan itu, kenapa kami sampai dipukuli dan
Israel udah nggak bisa lagi makan jerami. Oh, nggak bisa. Karena Firaun langsung jawab, kamu pemalas. Tidak boleh. Biar tetap seperti itu. Sekarang ya, kalau kan ini didengar orang Israel nih, kan udah disampaikan ke Israel oleh Musa, Tuhan YHWH Sabaoth akan membebaskan kamu loh. Nanti aku akan minta izin ke Mesir. Tiba-tiba yang terjadi seperti itu. Gimana perasaan orang Israel? Mereka udah dengar janji Tuhan melalui Musa. Mereka tadinya kerja keras menderita juga, tapi masih bisa makan. Tapi tepat setelah Musa menghadap Firaun, mereka jadi nggak bisa makan, tapi kerja keras dan kerja paksa tetap bahkan lebih banyak. Artinya, apa-apaan sih lo? Apa nggak gitu orang Israel bilang sama Musa? Tadinya kami udah enak-enak makan, masih bisa makan walaupun kami kerja keras. Sekarang kami udah nggak bisa makan lagi. Kami nggak ngambil lagi jerami, tapi dari tunggul, dari akar. Bayangkan sakitnya. Rencana apa ini? Udah jelas itu akan disebut sebagai rencana buruk. Udah pasti itu disebut sebagai siasat yang akan menghancurkan mereka. Karena mereka lihat awal dari dijalankannya rencana itu udah gagal. Nah, itu sebabnya mereka sangat menderita, menangis, menjerit kesakitan. Nanti di Keluaran pasal 6 disampaikan Tuhan lah dengan rapi bahasanya. Aku akan. Tidak ada satupun peran bangsa Israel. Janji Tuhan semua untuk melepaskan mereka dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Dengan perbuatan-perbuatan besar dan ajaibnya. Tapi tahu nggak? Gara-gara itu, gara-gara mereka lihat awalnya yang sudah buruk, mereka menolak. Keluaran pasal 6 ayat 8 nanti. Musa ditolak. Pekabaran Injil yang dibawa Musa, kabar baik itu. Kabar baik. Ditolak oleh bangsa Israel. Tidak mau. Itu ditolak. Karena apa? Karena udah terlalu sakit. Nah, sekarang gini, bukankah kita sering begitu? Jadi kita menilai komitmen yang baik yang sedang kita bangun. Kalau tiba-tiba awal hasilnya itu buruk, hasil di awal itu buruk, pasti kita putus asa. Pasti kita akan tidak percaya lagi. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan naluri kedagingan. Karena kita seeing is believing. Hanya melihat, maka kita selalu menilai di awal-awal. Inilah yang gak pernah dipelajari Musa dan bangsa Israel, yaitu kasih karunia. Kasih karunia itu, Yon, dia akan bekerja sampai akhir, dan nanti di akhirnya akan manis. Gitu. Itulah yang terjadi waktu Yesus. Nanti baca dalam Markus pasal 6, ya kan? Yesus bilang sama murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Ya kan? Ke seberang Sungai Yordan, menyeberangi Danau Galilea. Ke seberang itu. Jadi mereka tiba di seberang. Kita nanti berjumpa di seberang, kata Yesus. Tapi pada waktu mereka berjalan melalui danau ini, mereka ditimbus angin badai dan gelombang yang mengamuk. Hampir tenggelam. Mereka bisa nggak percaya janji Tuhan. Ya kan? Ya. Tapi bukan Tuhan namanya. Bukan Yesus Kristus namanya. Dia sudah bilang, ayo kita ke seberang. Kita jumpa di seberang. Kamu akan tiba selamat di seberang. Sekalipun kamu ditimbus angin badai dan gelombang di tengah danau. Sekalipun ditimbus angin badai dan gelombang yang mengamuk, tetap mereka akan tiba dengan selamat. Demikian juga dengan bangsa Israel. Sekali Tuhan bilang, aku akan mengantar kamu ke seberang, ke negeri perjanjian, tanah Kanaan. Sekalipun kamu menderita, banyak tantangan, banyak yang menghalangi, kamu akan tiba selamat. Nah, pertanyaan, percaya gak kita? Kita juga gitu. Kalau kita sudah buat komitmen, kita gagal di awal, kita pikir sudah kiamat. Kita pikir semua akan berakhir. Kita pikir Tuhan sedang menghukum kita. Kita pikir inilah akhir dari kejatuhan kita. Padahal itu proses awal kita. Tuhan sedang memurnikan kita. Kenapa? Kenapa Tuhan bekerja dengan begitu? Karena nggak mungkin kita menerima sesuatu yang besar kalau kita masih dalam versi lama kita. Mana mungkin kita menerima berkat yang besar sementara versi lama kita belum bisa menghargai berkat yang besar. Makanya
Sering kita seperti diobok-obok, jatuh bangun, diguling, dikacaukan. Tapi ingat, ini bukan kehancuran. Ini permulaan. Ini api pemurnian. Supaya jiwa kita siap menerima berkat yang terbesar. Hanya orang yang melewati ini, yang telah mengubah versi baiknya menjadi versi yang terbaik, akan mendapatkan berkat yang terbaik. Begitu kira-kira. Oke, pendeta. Artinya bangsa Israel pada saat itu melihat hanya by logic ya. By logic. Jadi dia berprasangka buruk karena ketika setiap Musa menghadap Firaun, tekanan dihajar lebih berat. Menghadap dihajar lebih berat. Makin berat. Prasangka buruk udah pasti. Ya. Tidak ada optimisme di situ. Yang adalah pesimis, bahkan mengutuki Musa. Menyalahkan Musa ketika Musa menjanjikan sesuatu, ia ditolak. Pasti karena saya nggak percaya deh sama kamu, semakin kamu menghadap, kita semakin ditempa lebih keras gitu ya. Jadi by logic dia menolak permintaan Musa dan itu kadang terjadi buat kita. Nah, sedangkan kita apa yang sebaiknya kita harus lakukan, pendeta? Jadi misalkan begini, apa peran kasih karunia dalam hidup yang sangat berat? Oke. Betul sekali. Begitu. Nah itu gimana, pendeta? Ya. Bagian mana peran nih? Kasih karunia ini di luar logik pasti kan? Perhatikan ya. Baik. Itu sebabnya, Yon. Kasih karunia itu membutuhkan iman. Tetapi usaha, hukum sebab akibat, nggak butuh iman. Oke? 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Ya. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ini dia peran kasih karunia. Oke. Jadi kalau orang mendapat kurikulum kasih karunia di hidupnya, hanya orang yang menamatkan itulah yang sanggup menikmati hidup dalam berbagai penderitaan, pencobaan yang berat. Jadi kasih karunia itu sangat berperan supaya kita bisa melewati penderitaan dan berbagai pencobaan yang berat. Tahu melewatinya dengan sikap seperti apa? Ditulis sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin. Nah, ini yang saya sebut. Kenapa ini menjadi produk kekristenan, bukan hukum Taurat. Ketika kita mengalami berbagai pencobaan, penderitaan, kesukaran yang berat, kita butuh apa sih? Butuh kasih karunia atau hukum Taurat? Mana yang lebih menenangkan jiwa kita? Ya, butuh kasih karunia. Apakah ada orang yang lagi menderita, banyak pencobaan, penuh dengan kesukaran, mana-mana saya butuh the Ten Commandment, dibacain the Ten Commandment sama dia. Mana yang lebih akan membuat dia terhibur dan merasa lega daripada janji-janji kasih karunia Tuhan? Udah pasti. Jadi itu sebabnya Daud bilang, aku merenungkan Tauratmu siang dan malam. Kapan itu? Itu konteksnya ketika dia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dikejar-kejar Absalom, anaknya sendiri. Jadi yang direnungkan apa? The Ten Commandment? Ya enggak lah. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Nah, memang ini yang banyak orang nggak mengerti. Sebutan janji Tuhan, hukum Taurat, sabda Tuhan, perintah-perintahnya, itu kalimat, sebutan itu bisa overlapping. Mitzvot, ya kan? Dabar. Jadi overlapping dia untuk menyebut itu semua. Cook. Kadang-kadang menyebut cook tapi menyebut perintah, menyebut janji. Menyebut firman. Tapi kita kan tahu secara logik, secara rasional, apa iya orang yang lagi menderita, mendapat kesukaran, tekanan, penderitaan seperti yang dialami orang Israel ini merenungkan Taurat? Kan tidak mungkin.
Iya. Karena Taurat, maksudnya the Ten Commandment itu kan berisi perintah dan larangan, ketetapan dan ketentuan. Dan kenapa itu tidak mungkin menjadi bahan perenungan? Karena itu nggak butuh iman. Paham ya? Ya. Yakin kan bahwa hukum Taurat itu tidak butuh iman, ya kan? Ya. Itu harus pakam kita. Pekabar kasih karunia. Galatia 3:12, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini hukum sebab akibat, nggak butuh iman. Kau lakukan ini, kau akan dapatkan ini. Kau lakukan perintah, kau akan dapat yang baik. Dan sebaliknya, kau langgar perintah, kau akan dapat yang buruk. Do good, get good. Do bad, get bad. Tapi janji Tuhan beda. Ini melampaui hukum sebab akibat. Kenapa? Nanti bilang begini, kau salah. Memang kau salah. Tapi aku memaafkanmu, mengampunimu, dan tidak menimpakan celaka-celaka kepadamu. Aku mengangkatmu, aku membebaskanmu, aku memberi kelegaan kepadamu. Tapi bagi orang yang terikat hukum sebab akibat, nggak mungkin dong Tuhan, aku kan udah salah, harusnya kamu hukum. Nggak mungkin. Maka dia tolak. Tapi kalau dia percaya kasih karunia, ya Tuhan, dipukulnya dadanya, aku bersalah, aku berdosa. Tapi maaf dan pengampunanmu jauh lebih besar daripada salah dan dosaku. Dan aku menerima tetap kasih karuniamu. Di situ, itu harus iman yang bekerja. Beda kan? Beda. Nah, disitulah peran kasih karunia, Yon. Oke. Ya, baik pendeta. Jadi memang perjanjian Allah kepada bangsa Israel di Keluaran 6 itu sebenarnya adalah perjanjian kasih karunia. Karena di situ dikatakan bahwa aku akan membebaskan kamu, aku akan menjadi Allahmu, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang telah dengan sumpah kujanjikan. Artinya perjanjian kasih karunia, Tuhan sudah remind lagi ke bangsa Israel dan juga kepada Musa bahwa aku akan, tapi karena banyak tekanan membuat kita berprasangka buruk. Seharusnya ketika kita mendengar janji, jadi iman yang bekerja. Iman yang bekerja. Harusnya iman yang bekerja. Meskipun tertekan, nggak apa-apa ya. Seperti yang tadi di jemaat, yang di Korintus tadi, bahwa bahkan dia sangat miskin, tapi dia tetap bersuka cita. Punya 1001 alasan untuk bersuka cita. Kalau kata-kata sangat miskin itu udah bukan miskin lagi, sangat miskin berarti lebih dari itu. Dan di situ dia tetap bersuka cita dan kasih karunia Allah. Dia tahu. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia tahu Tuhan pasti akan memulihkannya. Kapan? Nggak tahu. Bagaimana caranya? Nggak tahu juga. Dan gimana caranya gitu ya? Dia hanya tahu bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Itulah sebabnya di Keluaran pasal 6 itu Israel menolaknya. Para budak itu menolak karena mereka sudah terbiasa hidup dengan hukum sebab akibat semata-mata, ya kan? Ini mereka didoktrin oleh sistem Mesir, sistem apa namanya? Sistem dunia, sistem dunia Mesir. Nggak kerja nggak makan. Kalau kamu nggak kerja sekeras-kerasnya, kamu tidak dapat hasil. Sama kayak sekarang, pendeta. Sebegitu. Makanya jangan pikir perbudakan Mesir itu sudah selesai. Jangan pikir kisah itu hanya kisah yang sudah lama berlalu. Tanpa disadari banyak orang Kristen yang ngaku orang beriman, dia telah diperbudak oleh roh sistem dunia Mesir. Ya kan? Mereka bekerja mati-matian dan selalu memasukkan ke dalam mindsetnya, belief sistemnya, kalau aku nggak kerja keras, kalau aku nggak berusaha, aku tidak akan sukses. Lihat itu. Siapa yang mengucapkan itu? Siapa yang mengucapkan, mendengung-dengungkan itu selalu? Itu diucapkan oleh orang-orang kaya yang sebetulnya tidak ingin orang lain menjadi kaya sama dia. Sebetulnya bukan karena itu dia. Itu doktrinasi dunia, sistem dunia. Loh, jadi kita nggak usah kerja keras. Bukan, itu terbalik. Percaya dulu di dalam Tuhan. Sepenuh-penuhnya. Sesadar-sadarnya, seikhlasnya. Lalu percayamu itu nanti yang akan menuntun jalanmu menuju berkat yang terbaik. Kita enggak. Kerja keras dulu yang kita pikirkan. Gitu. Tapi Tuhan itu baik. Sistem dunia ini
nggak dibunuhnya langsung, nggak ditunggang balikannya. Ya. Karena itu bukan cara Tuhan. Tuhan tetap memberkati mereka, memberi kasih karunia-Nya dengan alasan semoga dengan kasih karunia demi kasih karunia yang diberikannya, manusia yang menerimanya insaf. Karena orang insaf bukan karena dihukum, tapi oleh karena menerima kemurahan Allah. Kemurahan Allah adalah jalan untuk bertobat. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Maksud kemurahan Allah, oke. Ya, goodness of God itu diberikan kepada kita. Ya. Ya kan? Tapi kita memperhitungkannya seakan-akan itu kerja keras kita. Dan kita klaim itu kepada orang. Kita saksikan itu. Kalau saya nggak kerja keras begini, nggak mungkin saya dapat ini. Kalau saya nggak lakukan ini, buat strategi ini, lobby ini, upayakan ini, nggak mungkin dapat ini. Itu yang kita saksikan. Tuhan tetap sabar. Tuhan tetap sabar. Dia masih menunggu tetap orang menyatakan, Tuhan bukan aku. Bukan aku lagi. Kemurahan-Mu yang telah mengerjakan segala-galanya bagiku. Apa yang ku dapat ini? Bukan kerja kerasku, bukan usahaku, bukan strategiku, bukan ilmuku, bukan lobby-lobbyku, bukan networkingku. Tapi semuanya sepenuhnya kemurahan Allah. Tuhan menunggu semua orang mengucapkan itu dari mulutnya. Terutama keluar dari batin jiwanya. Jiwanya benar-benar menyadarinya. Tuhan gak pernah menghukum orang. Tapi yang sebenarnya saya mau katakan, Tuhanlah yang mengerjakan itu semua. Tapi kita mengucapkan terima kasih kepada sistem dunia ini. Iya, benar. Jadi sistem dunia ini secara absolut sebenarnya inginnya mengglorifikasi diri sendiri dong. Iya. Kekuatan manusia di-expose. Tuhan tidak perlu dilihat. Bahkan tidak perlu ada Tuhan. Ya. Seperti itu sistem dunia berarti. Termasuk memang saat itu. Mau menjauhkan kita daripada kemurahan Allah. Goodness of God. Oke. Kita akan dibuat menyusun semua ilmu dan kajian kita untuk tiba pada kesimpulan, oh, kalau saya nggak buat strategi ini, nggak jalin network ini, nggak punya fasilitas ini, nggak punya modal sebesar ini, saya gagal. Dibuat kita seperti itu. Nggak apa-apa, itulah dunia. Ya. Karena memang ada bagiannya. Biarlah dunia yang menyatakan itu. Tapi orang beriman akan selalu mengatakan kemurahan Tuhan, segala-galanya yang telah memungkinkan dia tiba pada saat seperti ini, tiba pada level ini. Ya, ya kan? Harus itu sampai di sini Allah telah menghantar kita. Harus begitu. Baik, bisa dibilang adalah semua ini kemuliaan yang kenyamanan yang kita punya. Kita kembalikan semua hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Ya. Karena sistem dunia itu hukum sebab akibat. Kita bekerja keras, kita sukses dan lain sebagainya. Tetapi kadang kita sukses, pendeta. Mungkin banyak memang yang Tuhan kasih. Kemudahan. Dan bukan mungkin. Dan pasti bukan gitu ya. Semua dari Tuhan. Misalkan kita melobi orang, berhasil kita dapat proyek besar. Secara egois manusia. Oh ya saya hebat, berhasil melobi. Tetapi di balik semua itu, Tuhan yang approve sebenarnya. Gitu bisa jadi pendeta. Jadi roh Israel yang kita turunkan hari ini. Roh Israel. Israel menyaksikan 10 kutuk dan 10 berkat. 10 penghukuman disaksikan mereka. Dalam Keluaran pasal 19 nanti, Tuhan bilang pada Israel. Dia coba mengulangi janjinya yang sudah gagal di Keluaran pasal 6. Ya. Dia bilang, kau lihat apa yang telah kulakukan oleh orang kepada Mesir. Apa itu? Itulah 10 penghukuman. Dan kau lihat apa yang telah kulakukan kepadamu. Aku mengangkat kau seperti Raja Wali mengangkat anaknya. Apa itu? 10 berkat. 10 berkat. Memaniskan air yang pahit. Memberi tiang awan. Tiang api. Ya kan? Mana. Ya kan? Kelepasan dari bani orang-orang bangsa yang jahat. Ada 10 berkat. 10 berkat, 10 kutuk ini dipadukan
jadi sistem dunia. Nah, sebetulnya kekristenan nggak di sini. Kalau mau menikmati benar-benar kesejatian hidup ini, nggak usah pedulikan penghukuman. Pedulikan hanya berkat saja. Jadi Israel telah membuat ini menjadi suam-suam. Israel penyebabnya ini. Makanya puncak atau klimaks dari buah iman kekristenan bukan kembali lagi kepada Israel. Israel telah gagal, totally gagal. Mereka telah ditolak secara bangsa. Mereka hanya diterima secara pribadi-pribadi kepada Allah. Justru bangsa Israel itu telah menurunkan sistem itu. Jadi sistem yang bercampur penghukuman dan berkat. Ini kan mengandalkan usaha dan kasih karunia. Dicampur. Gitu. Kita nggak usah peduli itu penghukuman. Nggak usah itu masukkan ke jiwa kita. Karena penghukuman hanya akan menghasilkan roh ketakutan. Gitu. Tapi berkat itu akan memberi kita kelegaan. Di dalam kelegaanlah baru nyata nanti perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Oke. Ya. Baik, pendeta. Saya mau summarize saja, pendeta, karena kita kurang lebih sudah 1 jam. Baik, saudara, saya mau summarize saja pembelajaran di meditasi Alkitab dalam minggu ini mengenai awal yang berat. Dimulai dari saat Tuhan mengutus Musa ke bangsa dan dapat penolakan keras meskipun di Keluaran 6 Tuhan memberikan perjanjian kasih karunia, tetapi karena tekanan yang besar bangsa Israel secara absolut menolak, dia reject gitu ya. Dia reject karena terlalu berprasangka buruk dan juga berpikir yang kurang baik lah begitulah, sehingga mereka menolak ya. Dan yang menjadi gong kita, menjadi wow moment kita adalah kita tidak mewarisi sikap bangsa Israel pada waktu itu. Kita sudah dalam level beyond. Kenapa? Karena kita sadar bahwa semua yang kebaikan yang kita terima, bahkan tekanan yang sampai hari ini saudara dan saya alami, itu tetap ada, dan disitulah iman bekerja. Jadi sisakan ruang, bukan sedikit mereka, banyak sisakan ruang kemisterian ilahi untuk masuk di saat-saat berat yang saudara dan saya alami, supaya di situ ada kelepasan. Gitu pendeta ya. Menggunakan iman. Gitu. Menggunakan iman. Pendeta silakan berikan kesimpulan dan closing dan nanti juga berdoa ya. Jangan lupa saudara, hal-hal berat, sukar, menyakitkan, dan membuat kita menderita di awal-awal komitmen kita. Itu bukanlah kehancuran. Itu bukan Tuhan sedang menghukum dan menjatuhkan kita. Tapi justru itu adalah proses awal kita menerima berkat, yaitu pemurnian. Tuhan mau kita menerima berkat yang terbesar, tapi itu tidak akan bisa kita terima kalau kita masih dalam versi lama kita. Pemurnian itu akan menuntun kita kepada versi terbaik kita, sehingga berkat terbesar seperti apapun itu layak untuk kita terima. Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan dan gunakan iman untuk mewujudkannya. Tuhan memberkati. Baik, pendeta, bisa tutup dalam doa juga sekali. Bapa yang baik, kami percaya kasih karunia-Mu. Oleh karena iman kami bekerja, dan iman itu akan menuntun kami untuk menerima berkat demi berkat. Untuk menuntun kami menikmati kehidupan yang berkualitas. Kami telah belajar dari awal yang berat yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Kegagalan mereka di masa lalu akan menjadi kesuksesan kami di masa depan. Kami akan hidup dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah. Dan kami percaya tidak ada satupun yang mustahil untuk kami terima. Oleh karena kami percaya iman kami bekerja. Itu sebabnya kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, saudara, tidak terasa sudah selesai. Dan apabila saudara ingin didoakan, ingin konseling, bahkan dikunjungi oleh pendeta, saudara bisa chat nomor yang tampil di layar kaca saudara. Baik, sampai jumpa minggu depan dan tetaplah hidup di dalam kasih karunia Allah dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.